Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang ke-24 ayat 5 hingga ayat yang ke-7. Satu bagian firman Tuhan yang mencatat tentang peristiwa kebangkitan Kristus yang baru saja kita rayakan. Saudara, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka sangat ketakutan. Mereka ini adalah kedua murid Yesus yang datang ke kubur Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu, yaitu kedua malaikat yang menunjukkan diri kepada mereka, berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Saudara, kita bersyukur kita baru saja merayakan Hari Raya Paskah, yakni hari di mana kita memperingati peristiwa kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah suatu fakta sejarah. Mengapa kita katakan demikian? Ada beberapa alasan. Yang pertama, kebangkitan Kristus disaksikan oleh para rasul dan murid-murid yang lain. Mereka berjumpa dengan Kristus yang bangkit berulang kali selama 40 hari dan bahkan pernah disaksikan oleh 500 murid sekaligus. Saudara, ini merupakan satu kesaksian yang sangat kuat tentang satu peristiwa. Dan demi kesaksian tentang kebangkitan Kristus ini, mereka para murid siap berkorban dan bahkan mati demi kesaksian itu. Yang kedua, saudara, fakta kebangkitan ini juga menjadi dasar berdirinya gereja sepanjang sejarah 2000 tahun yang telah mengubah dunia dengan kasih dan kuasa Allah. Gereja dimotivasi oleh kesaksian akan kebangkitan Kristus, sehingga gereja dapat dipakai Tuhan mengubah dunia. Dan yang ketiga, Kristus yang bangkit itu juga hadir secara pribadi dalam hidup manusia. Sejak Dia bangkit hingga saat ini dan seterusnya, Dia hadir untuk membimbing, menegur, mengubah hidup manusia. Contohnya Rasul Paulus yang bertemu dengan Tuhan yang bangkit sehingga hidupnya diubahkan. Saudara, semua ini membuktikan bahwa Kristus sungguh bangkit. Fakta kebangkitan Kristus ini menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, karena hanya Allah yang dapat mengalahkan maut. Kebangkitan Kristus ini juga kemudian menjadi dasar bagi kita untuk percaya bahwa ada hidup setelah kematian, ada pengharapan di dalam hidup kekal. Maut sudah dikalahkan dan kita yang percaya diberi jaminan hidup kekal. Saudara, kebangkitan Kristus juga memberi kita kekuatan rohani untuk hidup dan melayani Tuhan. Karena jika Dia hidup, maka ada hari esok. Jika Dia hidup, ada pengharapan di masa depan. Kita bersyukur karena Kristus sudah bangkit. Hal ini menyatakan Dia adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Karena itu mari kita mengisi hidup yang Tuhan sudah karuniakan kepada kita dengan hati yang bersyukur, melayani Dia, dan dengan bersandar kepada Tuhan. Amin.